Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidri Tahrimsah, mahasiswa KPI semester 2 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan memaparkan sedikit rangkuman materi Ulumul Quran yang didoseni oleh Dr. Ahmad Alim. Langsung saja masuk ke materi 14, ada qiraat sab'ah. Dalam riwayat Al-Quran terdapat beberapa perbedaan, yaitu tata cara membaca Al-Quran. Perbedaan itu bersumber dari talaki, di mana para sahabat belajar qiraat dari Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan dengan beberapa cara membacanya, yaitu dikenal dengan qiraat sab'ah. Sebab Al-Quran turun ada sab'atil ahrufin, yaitu turun dengan 7 huruf atau dengan 7 qiraat. Talaki atau sanad di dalam bacaan Al-Quran itu menjadi syarat mutlak sah tidaknya suatu qiraat. Adapun syarat qiraat mutawatirah bisa sah karena memenuhi 3 syarat. Yang pertama, talaki sanadnya sampai ke Nabi. Yang kedua, sesuai dengan mushaf Utsmani. Yang ketiga, harus berbahasa Arab karena Al-Quran memang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Berkaitan dengan fikih, jika seseorang membaca bacaan di dalam salat dengan menggunakan riwayat qiraat sab'ah, hukumnya sah. Adapun selain itu, yang tidak sesuai dengan 3 syaratnya, yaitu qiraat saja. Ketika mengimami, salat itu tidak sah salatnya, dan bukan berarti juga kemudian kita buang. Tapi di sisi lain ada manfaatnya dipakai untuk memahami satu ayat sebagai tafsir pada suatu ayat. Dan masuk materi ke-15, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Hukum asal dari dalam perintah al-amru, yaitu hukumnya wajib, dan hukum asal meninggalkan perintah, yaitu maksiat. Hukum asal perintah dalam Al-Quran wajib kalau memang tidak ada qarinah yang mengiringinya. Jika ada qarinah atau pendamping, maka bisa jadi perintah itu hukumnya menjadi sunnah, tetapi kita sebagai seorang mukim harus mematuhi atas seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum asal larangan yaitu haram, perintah untuk dijauhikan atau ditinggalkan, karena sifat asalnya ditahrim untuk haram atau dijauhi ketika tidak ada qarinah. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu sifatnya wajib untuk dijauhi, dan jika ada orang yang mendatanginya atau mengerjakannya, pasti dampaknya buruk seperti larangan haram, larangan dolim, larangan kufur, larangan dusta, dan larangan yang lainnya. Bertujuannya untuk dijauhi karena sifatnya takbih, untuk celaan dalam keburukan. Larangan tadi tujuannya agar fitrahnya seseorang tetap terjaga. Perintah adalah permintaan untuk melakukan sesuatu, larangan adalah permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Hukum asal perintah adalah wajib, hukum asal larangan adalah haram. Perintah ini bukan hanya berbentuk perkataan, akan tetapi berbentuk perbuatan pula. Masuk ke materi ke-16, sejarah tafsir. Salah satu sarana untuk memahami Al-Quran yaitu dengan melalui tafsir. Tafsir secara bahasa yaitu al-kasfu, artinya membuka sesuatu yang tertutup dan memiliki makna al-ijhar atau menampakkan supaya jelas. Pada zaman Nabi SAW, bahwa setiap nabi diutus untuk membawa wahyu, membawa kitab suci. Seorang rasul disebut rasul karena dia membawa risalah. Risalah itulah berupa kitab suci, dan setiap rasul itu sesuai dengan lisan kaumnya, tujuannya untuk menjelaskan kepada kaumnya. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 82, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi ketika Allah menjelaskan orang mukmin sejati itu adalah orang itu imannya murni, tidak ada campuran dengan kezaliman sedikit pun. Kemudian para sahabat berpikir, kita ini bukan nabi, bukan rasul. Yang namanya manusia pasti memiliki kesalahan, memiliki kezaliman. Siapa yang mampu bebas dari kezaliman dan kesalahan, maka hal itu bagi sahabat sangat berat. Begitulah cerita
pendek singkat. Dan sekarang masuk ke materi 17, metodologi tafsir Al-Quran. Quran itu kalamullah sebagai mukjizat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu, bukan kitab karangan manusia, tetapi ini murni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat yang Allah berikan berupa Al-Quran memiliki keunikan tersendiri dibanding mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu. Adapun makna tafsir itu sendiri secara bahasa Al-Kasfu mengungkap atau Al-Bayan menjelaskan, sedangkan secara istilah kata tafsir yaitu at-tawil diambil dari kata awwa yang artinya kembali kepada yang asli. Tafsir bil maksud adalah menafsirkan dengan satu ayat dengan ayat yang lain, menafsirkan ayat dengan ayat, Al-Quran dengan Al-Quran, dan Quran dengan hadis. Al-Quran dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan riwayat. Baik, syarat-syarat menjadi munfasir. Yang pertama yaitu akidah sahihah. Akidahnya harus benar, lurus, dan tidak menyimpang. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga mengikuti urutan ayat dengan ayat, Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan tabi'in. Dan yang keempat kemudian berijtihad, menganalisa atau membuat kesimpulan-kesimpulan dari mata rantai keilmuan, sehingga seorang munfasir harus menguasai bahasa Arab, menguasai cabang-cabang ilmu bahasa Arab, menguasai ilmu usul-usul tafsir, usul fikih, dan usul hadis. Dan yang kelima memiliki akhlak yang terpuji dan adil. Masuk ke materi ke-18, tafsir muqasid. Muqasid dalam Islam memiliki beberapa pilar, yaitu al-maslahah, dan tujuan dari syariat itu juga sama menjaga akal. Maka ketika ada sesuatu yang merusak akal, itu akan ditiadakan dan menghilangkan atau menafikan segala kemadharatan. Adapun al-asror, ada rahasia-rahasia, dan al-hikmah, ada hikmah-hikmah. Yang terakhir at-ta'lil, alasan yang sifatnya logis. Itulah beberapa pilar dari muqasid dalam Islam. Dan kata kunci syariat itu adalah al-maslahah, yaitu untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi yang namanya maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menolak madharat, sehingga maqasid syariah itu artinya untuk kemaslahatan dalam rangka mendatangkan manfaat dan juga menolak madharat. Masuk ke materi ke-20, infiltrasi tafsir. 1. Infiltrasi secara bahasa maknanya yaitu penyusupan atau ilegal yang datang dari luar Islam. Kemudian makna ad-dahil artinya alogis, penipuan, fasad, kerusakan, didu, alhasil, lawan kata alhasil, al-makru, tipuan, wal hadiah, penipuan. Secara istilah ad-dahil yaitu tafsiran Al-Quran dan metode penafsirannya diadopsi atau diambil dari pemahaman yang datang dari luar Islam. Jadi penafsirannya tidak didasari pada validitas sumber aslinya, Al-Quran dan al-hadis ataupun al-ittihad para ulama. Orientalisme adalah kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Islam. Kemudian perang pemikiran dalam Islam itu muncul dari kolonialisme, biasanya masuk dalam penjajahan ekonomi dan politik. Kemudian bersumber dari misionari, yaitu bagaimana menjajah dari sisi ideologi. Mereka punya misi untuk memurtadkan para pemeluk agama Islam. Masuk materi yang terakhir yaitu infiltrasi tafsir 2. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini tentang pemahaman dari orang-orang liberal di kalangan umat Islam memiliki 3 aspek penting yang sekarang masuk ke dalam pemikiran umat Islam dengan bertujuan untuk merusak. Yang pertama, syariat Islam yang dirusak dengan secara berubah metodologi ijtihad, sehingga mereka
lebih memilih metodologi pemikiran barat, ijtihad barat daripada metode usul fikih yang sudah ada di dalam ijtihad syariat. Dan yang kedua, semacam gerakan untuk merusak Islam melalui infiltrasi dengan melakukan dekonstruksi konsep Yahudi dalam Islam dengan menggunakan metode orientalis atau metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ditafsirkan tidak sesuai dengan bidang ilmu tafsir, tetapi dengan disiplin ilmu lain luar Islam. Ketiga, merusak akidah Islam dengan menyebarkan paham-paham pluralisme, liberalisme, sekularisme, dan paham-paham yang lainnya. Baik, sepertinya sampai situ materi ke-21 dari semester 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.